Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wassalaman daimaini bidawal min mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi adada kulli daral famarah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang malam ini memberikan nikmat iman untuk kita semuanya. Wallahi, kalau bukan karena iman yang ada di dalam diri kita, dalam hati kita, nggak akan ada perkumpulan ini. Walaupun imannya kita ini naik turun, nggak stabil. Hari ini imannya ibu-ibu lagi naik atau lagi turun? Hari ini imannya lagi naik ya. Nanti kalau keluar lagi jangan turun lagi imannya, insya. Karena iman manusia pasti naik turun, dan gak ada yang bisa menjamin manusia istiqomah dengan amal solehnya, gak ada. Karena mengingat imannya kita nih naik turun. Kalau imannya para malaikat ketika Allah ciptakan sampai sekarang imannya stabil. Imannya Nabi naik terus, imannya iblis turun terus. Tapi kalau iman manusia kadang naik, kadang turun. Ini ya yang saya hormati Ketua DKM Masjid, para ulama, para kiai, para ustadz, para asatidzah, para ustazah yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, mohon maaf lahir batin. Anak muda ini harus duduk di sini. Yang bodoh ilmu ini harus bicara di sini. Semua karena Allah. Allah yang memperjalankan ini semuanya. Yang saya hormati Ketua Hijrah Community Indonesia Pekanbaru, juga beserta para pengurus, juga ibu-ibu yang salehah, ibu-ibu ahli surga, juga bapak-bapak sebelah sana yang saya muliakan, yang insya Allah Allah dan Rasulnya cintai. Kok nggak ada yang amin, Pak? Alhamdulillah, Allah berikan nikmat sehat, sehat semuanya ibu-ibu. Alhamdulillah, sehat itu mahal. Ketika kita dikasih sehat sama Allah, maka manfaatkanlah waktu dari sehatnya kita dengan amal soleh. Karena hanya amal soleh yang kelak nemenin kita. Teman di dunia itu ada 3. Kita punya 3 teman nih. Yang pertama, teman yang nemenin sepanjang hidupnya kita. Siapa kira-kira, Bu? Bukan tas yang kita bawa, cincin, kalung, gelang, jilbab, pakaian. Itu temen yang nemenin semasa kita hidup di dunia. Mati dibawa enggak? Yang kedua, temen yang nemenin kita cuma sampai samping kubur aja. Siapa kira-kira? Suami, istri, anak, orang tua, kerabat, saudara, teman.
itu temen yang nemenin cuma sampai kubur doang, cuma sampai pinggir kubur, nggak mungkin nemenin sampai di dalam. Dan ketiga, teman yang bener-bener nemenin kita di kubur. Siapa itu, Bu? Amal saleh. Maka ketika kita diberikan sehat oleh Allah malam ini, teruslah jadikan waktu yang mengejar kita. Kita tuh dikejar sama kematian sama waktu, Bu. Ini yang ngejar kita. Maka ketika kita disehatkan, jadikan waktu dari sehatnya kita, setiap waktu pakai untuk beribadah, setiap waktu gunakan untuk mengejar, membawa bekal, beramal soleh. Kenapa? Karena ketika waktu kita habis di dunia, kita nggak bisa beramal soleh lagi, kita nggak bisa beribadah lagi. Sedangkan perjalanan setelah kematian panjang sekali. Mereka orang-orang yang sudah mendahului kita, yang ditunggu cuma yang diminta sama Allah buru-buru kiamat, karena siksa kuburnya panjang. Yang nggak bawa bekal banyak, yang nggak beramal soleh ketika sehat di dunia. Kalau kita di dunia tunggu, ya Allah jangan kiamat dulu, kan gitu, Bu, ya. Mati aja ntar dulu, ya Allah, amalnya belum cukup, apalagi kiamat. Tapi mereka yang sudah mendahului kita minta sama Allah, ya Allah kapan sih kiamatnya? Itu. Dan mereka minta dikasih kesempatan, kalau bisa dihidupkan, hidupkan sehari saja. Pengen sholat, yang diminta nggak minta lain-lain, Bu. Orang yang sudah meninggal pengen dihidupkan lagi walaupun cuma 1 hari, nggak minta banyak, minta, ya Allah saya kepengen sholat, ya Allah saya kepengen sedekah, cuma itu. Ya Allah saya kepengen baca Quran, karena ini yang nemenin kita. Maka ketika hari ini kita dikasih sehat, gak ada istilah terlambat. Yuk hijrah. Hijrah itu bukan, oh ketika saya dari terbuka jadi tertutup saya sudah hijrah. Enggak. Setiap hari terus belajar, memperbaiki diri. Yang kita perbaiki diri kita, bukan memperbaiki orang lain. Yang kita nilai diri kita, itu orang yang hijrah yang benar. Nilainya diri kita, bukan nilai orang lain. Kalau nilai orang lain mah gampang, yang nilai diri sendiri itu yang susah. Betul nggak, Bu? Betul nggak kira-kira? Orang yang kalau udah hijrah nggak sibuk sama dosa orang. Betul nggak? Kita punya dosa nggak kira-kira? Banyak. Nah, maka fokuskan diri kita dengan diri kita sendiri. Orang yang cerdas, kata Umar bin Khattab, orang yang cerdas yang mengumpulkan bekal kehidupan setelah kematiannya. Jadi ngumpulin bekal itu untuk kehidupan setelah kematiannya. Ini orang yang cerdas, karena tahu kehidupan setelah kematian itu panjang sekali. Perjalanan yang panjang butuh bekal, buku kendaraan yang terbaik, yaitu amal ibadah kita. Alhamdulillah, semoga Allah nggak cabut hidayah dalam diri kita. Sholawat dan salam untuk manusia yang paling mulia, manusia yang punya segudang cinta, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau tanya di sini, siapa yang bangga jadi umat baginda Nabi Muhammad? Bangga nggak kira-kira? Bangga. Apa yang sudah kita lakukan sebagai umat Nabi Muhammad? Ibu, apa yang sudah kita lakukan?
kita berikan untuk manusia yang hari-harinya mikirin kita. Diamnya beliau mikirin kita, laparnya beliau mikirin kita, bahkan sakaratul mautnya yang difikirkan kita. Yang dipanggil bukan istrinya, yang dipanggil bukan anaknya, tapi yang dipanggil ummati, ummati, ummati. Manusia yang punya cinta luar biasa, bahkan cintanya dibawa sampai yaumil qiyamah nanti. Manusia yang mikirin gak mau umatnya satu orang pun masuk ke dalam neraka, beliau yang mikirin. Kalau umat sekarang kan nafsi-nafsi, yang dipikirin dosa orang bukan dosa dirinya sendiri. Tapi Rasul gak gitu. Diriwayatkan suatu hari ketika malaikat Jibril mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, hari ini Allah mengobarkan api neraka dan semua malaikat takut, maka aku bertabaruk kepadamu, mendatangimu untuk menyampaikan hal ini agar engkau bisa memohon kepada Allah. Maka Rasulullah bertanya, ya Jibril, ceritakan kepadaku bagaimana keadaan neraka saat itu. Ya Rasulullah, neraka itu terdiri dari 7 lubang, 7 tingkatan, satu lubang ke lubang selanjutnya jaraknya 70 tahun lamanya. Neraka pertama untuk orang munafik. Kira-kira ciri-ciri orang munafik itu apa sih, Bu? Jika berkata bohong, dusta. Jika berjanji ingkar. Jika dipercaya berkhianat. Semoga kita jauh dari sifat demikian dan kita dijauhkan dari pemimpin yang demikian. Neraka kedua untuk orang Yahudi. Yang ketiga untuk penyembah matahari. Neraka keempat untuk penyembah hewan. Neraka kelima untuk orang kafir. Yang keenam untuk penyembah berhala. Lalu malaikat Jibril terdiam. Rasul bertanya, ya Jibril, lalu untuk siapa neraka ketujuh itu? Kenapa engkau tidak lanjutkan ceritamu? Ya Rasulullah, maafkan aku. Neraka ketujuh Allah ciptakan untuk umatmu yang melakukan dosa besar, dia lupa bertaubat kepada Allah. Itu. Ketika mendengar hal itu, Rasul pingsan, Bu. Dan malaikat Jibril menggotong tubuh Rasul, meletakkan di pangkuan, dan tak lama Rasul tersadar menangis. Bertanya lagi, ya Jibril, betulkah neraka ketujuh Allah ciptakan untuk umatku, Jibril? Rasulullah, maafkan aku. Semenjak itu Rasul tidak mau keluar rumah terkecuali ketika Bilal mengumandangkan azan. Rasul keluar ke masjid, pulang lagi, berdiam diri, memohon kepada Allah dalam ibadahnya, doanya. Bahkan gak makan selama 3 hari. Semua sahabat khawatir dengan keadaan beliau. Sayyidina Abu Bakar Siddiq mendatangi, mengetuk rumah beliau, kepengen berjumpa dengan beliau, memastikan beliau baik-baik saja. Tapi Rasul tidak membukakan pintu. Abu Bakar pulang, di jalan bertemu Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bertanya, wahai Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Bagaimana keadaan Rasulullah? Aku belum bisa berjumpa dengan Rasulullah. Rasulullah tidak mau membukakan pintunya. Lalu Umar berusaha mendatangi rumah Rasul, mengetuk pintunya, ingin berjumpa. Rasul pun gak bukakan pintu. Sayyidina Umar pulang, di jalan bertemu Salman Al-Farisi. Salman pun bertanya, kenapa engkau menangis ya Umar? Bagaimana keadaan Rasulullah? Aku belum bertemu dengan Rasulullah. Hingga Salman Al-Farisi berharap ketika dia datang